Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Berapa banyak di tempat ini, dimanapun kita berada, Tuhan selalu melawat kita dan merindukan kehadiran kita. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapak. Kami datang ke hadirat-Mu, kami mau Tuhan Engkau lawat lebih lagi Bapak. Di hari ini Tuhan kami bersyukur, kami merasakan bahwa kasih-Mu yang luar biasa meliputi setiap kehidupan kami. Bapak, tiba saatnya kami akan memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Bapak. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini dimana kita memperingati peristiwa besar, yaitu hari Pentakosta, 10 hari dimana Tuhan telah naik ke surga. Hari ini Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk melawat setiap kita dari api kemuliaan-Nya. Haleluya. Yang sepakat katakan amin. Amin. Yang setuju katakan yes. Yes. Haleluya. Berikan sorak-sorak mulia bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Saya udah cuma Tuhan untuk bangkit berdiri.
mengajak untuk Bapak Ibu Saudaraku untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapak sungguh berterima kasih Tuhan. Kami mau memberikan persembahan Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan apa yang kami beri, apa yang kami tabur di ladang-Mu Tuhan, itu menjadi dupa yang harum Bapak bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang siap untuk memberi. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri karena ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. 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 Kami percaya Tuhan bahwa api kemuliaan-Mu itu Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan hati kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa setiap penyembahan, pujian, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus hadir di setiap kehidupan kami, siap melawat setiap kehidupan kami Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih sepanjang 10 hari kami ada di dalam doa, baik itu di rumah tangga kami masing-masing, bahkan beberapa berdoa bersama di gereja. Kami percaya urapan yang sama, belas kasihan yang sama. Roh Kudus sudah menjamah kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang berbicara secara khusus bagi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur dan berterima kasih bahwa oleh karena pertolongan Roh Kudus, saya percaya semua kita yang ada di dalam hari-hari di mana kita lewati bersama dengan Dia memberikan kekuatan kepada kita masing-masing. Nah, pagi ini saya ingin berbicara secara khusus mengenai Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada umat Tuhan untuk melayani. Jadi tema hari ini, Roh Kudus memberikan karunia untuk melayani. Mari kita sama-sama baca di dalam 1 Korintus pasal 12. Kita baca ayat 4, kemudian kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 12 ayat 4, kemudian 7 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kemudian ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Saudara, penantian kita selama 10 hari, dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan membaptis kita sehingga kita semua bisa mendapatkan satu manifestasi karunia yang dimana Tuhan taruh dalam hidup kita, yaitu karunia berbahasa roh. Tetapi pagi ini saya ingin bawa kita untuk kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus tidak sekedar memberikan karunia bahasa roh atau menafsirkan bahasa roh, tetapi ada begitu banyak yang ada di dalam pribadi Roh Kudus. Dia akan berikan kepada saya dan saudara. Karunia roh itu begitu indah, saudara, begitu indah, begitu nyata, dan begitu bermanfaat, bahkan begitu berguna bagi saya dan saudara sebagai tubuh Kristus. Kalau kita paham, kita mengerti mengenai ini, maka saya percaya pelayanan kita, hidup kita akan berbeda. Sehingga ada banyak orang sebagai anak-anak Tuhan yang dimana mereka kurang paham tentang apa itu karunia Roh Kudus, dan kemudian karena kurang pengertian membuat mereka mengabaikan apa yang ada di dalam pribadi Roh Kudus. Sehingga ada banyak orang yang tidak hafal, saudara. Banyak orang yang tidak haus, tidak merindukan karunia Roh Kudus berkarya di dalam hidupnya. Sebenarnya karunia itu menjadi milik orang-orang percaya. Tuhan sediakan bagi kita. Untuk itu, saudara, saya mau bawa pikiran kita bahwa secara pribadi saya percaya bahwa ada sesuatu yang dimana saya belum mendapatkan itu. Ada sesuatu yang dimana saya belum sampai kepada tahap yang dimana saya menikmati karunia yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa satu waktu di dalam kerinduan,
di dalam impian, di dalam pencarian saya dengan Tuhan, saya percaya satu waktu itu akan dinyatakan. Amin. Nah saudara, saya katakan tadi bahwa Roh Kudus itu sesuatu yang luar biasa. Saya kasih contoh saja bahwa kalau ada kata di dalam gereja ini, atau di dalam tim, atau di dalam satu kelompok orang, kalau ada seseorang di situ yang kelihatan punya potensi, orang itu cakap, orang itu mungkin pintar, dia punya talenta, tentu kita akan berusaha supaya kita pakai orang itu, manfaatkan orang itu. Karena orang ini baik, orang ini bagus, orang ini pintar, orang ini punya talenta yang banyak. Kalau kita nggak pakai saudara, maka otomatis akan menjadi sia-sia. Jadi Roh Kudus sesuatu yang dasar, sesuatu yang luar biasa. Kalau kita nggak manfaatkan dengan begitu baik, maka tentu akan terjadi kebincangan. Untuk itu saudara, mari kita punya iman, pengharapan yang luar biasa, bahwa di dalam iman dan pengharapan kita, tentu kita akan bayar harga untuk bisa mendapatkan apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus mau. Di dalam iman itu saudara, kita percaya bahwa pergerakan iman itu akan membuat Roh Kudus akan menyatakan dirinya dan memberikan karunia di dalam hidup kita saudara. Untuk itu di dalam ayat ini kita melihat bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu sebenarnya merupakan kemampuan khusus yang diberikan untuk kita. Bahkan karunia Roh Kudus itu diberikan oleh Roh Kudus sendiri, oleh Tuhan sendiri untuk kita. Dan semua yang kita pakai itu, semua yang kita dapatkan itu pasti berguna untuk pembangunan tubuh Kristus. Artinya berguna untuk setiap pribadi, saya dan saudara, bahkan orang-orang yang ada di dalam pelayanan di dalam gereja. Untuk itu saudara, pada waktu kita membaca tadi ayat 12, pasal 12, ayat 4, kemudian ayat yang ke-7 sampai 11, kita menemukan bahwa itu sebuah pemberian untuk kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan, kami bersyukur karena itu sebenarnya kita tidak mampu untuk menerimanya. Tetapi itu seperti gift, itu karunia, itu pemberian yang luar biasa untuk saya dan saudara. Kita sebenarnya harus bersyukur dan berterima kasih, karena Dia mau memberikan itu sebagai hadiah yang terbaik untuk saya dan saudara. Sehingga pada waktu Dia berikan kepada kita, itu bukan Dia berikan dengan cara yang dimana kita meminta kemudian kita dapat. Tidak. Kita harus punya hubungan, kita harus punya saluran yang baik, kita punya hubungan yang spesial, hubungan yang pribadi dengan Dia saudara. Pada waktu kita punya hubungan yang pribadi dengan Dia, otomatis kita akan mendapatkan karunia itu. Untuk itu saudara, kalau kita baca di situ, kita menemukan ada begitu macam atau berbagai macam karunia yang dijelaskan di situ. Yang pertama saudara, yang ingin saya jelaskan kepada kita, yaitu karunia pengetahuan. Mari kita lihat baik-baik apa yang Roh Kudus akan berikan kepada kita. Yang pertama yaitu karunia pengetahuan. Apa itu karunia pengetahuan? Karunia pengetahuan yaitu kita mengetahui sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, tetapi Tuhan memberitahukan kepada saya dan saudara. Dibutuhkan seperti kepekaan, dibutuhkan seperti insting. Orang lain gak tahu tentang hal itu, tetapi Roh Kudus memberitahukan kepada kita melalui pengetahuan, sehingga kepekaan yang kuat itu membuat kita bisa memberitahukan kepada orang lain mengenai perkataan-perkataan, mengenai situasi, mengenai keadaan, mengenai sesuatu yang belum terjadi. Dan waktu saudara memperkatakan itu kepadanya, seperti itu menguatkan dia, dan dia bisa melihat masa depan saudara. Kita merindukan supaya karunia ini dimanifestasikan kepada kita. Itu bukan berarti bahwa kita karunia ini didapatkan bukan berarti kita belajar buku-buku kemudian ada di dalam mungkin pendidikan sekolah dan sebagainya, atau mungkin kita belajar yang banyak. Bukan. Tapi pengetahuan itu datang
daripada Roh Kudus yang memberitahukan kepada saya dan saudara. Sebelum orang lain tahu tentang itu, saudara diberikan pengertian yang luar biasa mengenai pengetahuan itu. Itu sesuatu yang dasar, sehingga pada waktu saudara mendapatkan hal ini saudara, maka saya percaya masa depan hidup saudara menjadi luar biasa, karena saudara punya pengetahuan melebihi daripada orang lain. Mungkin kita gak sekolah tinggi, mungkin kita gak punya pendidikan yang sangat baik, tetapi cara kita bicara, cara kita memperkatakan sesuatu, itu membuat orang tertegun, membuat orang percaya, membuat orang bertobat, membuat orang ingin melihat masa depan. Untuk itu saudara, mari, saya percaya kalau kita berdoa sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan yang namanya karunia pengetahuan. Firman Tuhan berkata banyak saudara. Kalau saudara buka dalam Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai 49, Yohanes pasal 1 47 sampai 49 dikatakan di situ bahwa mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus memiliki pengetahuan. Dia sudah tahu bahwa Natanael ada di situ, dan dia berkata bahwa kalau saudara lihat, engkau Israel yang sejati, saudara. Perkataan itu atau pengetahuan itu membuat Natanael mengikuti Yesus. Ada beberapa contoh yang lain. Kalau saudara buka dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 22, pada waktu Yesus bertemu dengan seorang muda, Yesus mengatakan kepadanya bahwa engkau harus memberikan hidupmu kepada Tuhan. Dan kemudian dia katakan, sudah aku sudah melakukan 10 hukum Taurat dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, pergilah, jualah segala apa yang kau miliki dan bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kepadaku dan marilah ikutlah aku, saudara. Bayangkan, Yesus punya perkataan pengetahuan yang mampu menerobos sampai ke dalam hatinya, bahwa ternyata walaupun seluruh hukum Taurat dia cari, tapi ada satu yang membuat dia seperti terikat dengan itu, dan perkataan pengetahuan itu melepaskan dia dari belenggu. Ternyata dia juga tidak mau dilepaskan. Tetapi bagaimanapun Yesus telah menyingkapkan sesuatu yang menjadi kekuatan di dalam dirinya, saudara. Kemudian kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 5, saudara menemukan satu cerita yang menarik, saudara. Ananias dan Safira, mereka menjual harta milik mereka, dan kemudian mereka datang memberikan persembahan kepada Petrus. Tetapi Petrus dengan tegas luar biasa, Tuhan berikan kepada karunia pengetahuan. Dia katakan bahwa engkau telah berbohong, kalian berdua menipu. Dan saudara lihat, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa mereka pada waktu itu mati. Siapa yang bisa mengungkapkan hal seperti itu? Saya percaya, yaitu mereka mengoperasikan, mereka mendapatkan, Roh Kudus memberikan kepada mereka karunia pengetahuan. Tuhan tolong kita hari ini supaya kita punya pengalaman untuk hal itu. Yang kedua, saudara, yang kedua yaitu karunia iman. Tuhan juga akan berikan kepada kita, Roh Kudus akan memberikan kepada kita karunia iman. Apa itu karunia iman, saudara? Yaitu karunia khusus yang diberikan secara khusus kepada seseorang untuk bisa meyakinkan sesuatu yang dialami dan dirasakan. Artinya bahwa seseorang yang diberikan karunia iman, saudara, maka dia akan berani melangkah, dia berani melakukan sesuatu yang orang lain tidak berani melakukannya, saudara. Wah, itu sesuatu yang bagi saya, kalau kita mendapatkan karunia iman itu, orang lain tidak bisa lakukan, tetapi kita berani untuk melakukannya. Kalau kita baca dalam Matius 17 ayat yang ke-20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil
bagimu. Saudara, karunia iman akan menolong saudara dan saya untuk melakukan sesuatu dengan yakin. Katakan amin. Dengan yakin, dengan tegas dan percaya bahwa pada waktu kita memperkatakan kepada sesuatu, iman itu akan mendobrak dan iman itu akan menghasilkan sesuatu, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saudara, firman Tuhan banyak bicara mengenai karunia iman. Saudara, orang-orang melayani dengan iman, memperkatakan dengan iman. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Saudara, mari kita merindukan iman pada waktu kita punya iman ini. Saudara, maka iman ini akan membawa kita untuk menuju masa depan yang luar biasa. Karena pergerakan kita adalah pergerakan dengan yakin, pergerakan kita pergerakan dengan kepercayaan, pergerakan kita pergerakan yang mempercayai Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan berkata, kalau engkau tidak punya iman, mintalah kepada Dia supaya Dia memberikan iman kepada kita. Bayangkan, hanya iman sebesar biji sasawi yang kecil saja mampu untuk memerintahkan gunung untuk pindah. Saudara, Roh Kudus kita roh yang paling pemurah. Saudara, katakan amin. Punya hati yang luar biasa. Dia mau memperlengkapi kita anak-anak Tuhan dengan karunia iman. Yang ketiga, saudara, yang ketiga yaitu karunia mujizat. Karunia mujizat. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 28. Di situ dikatakan bahwa mereka juga mendapatkan karunia mujizat. Mereka mengadakan mujizat. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka mengusir setan dalam namaku. Saudara lihat, karunia mujizat, karunia yang sangat luas. Artinya karunia ini akan tolong kita untuk melakukan kuasa supranatural. Hidup kita akan berbeda oleh karena Roh Kudus akan memberikan kepada kita karunia mujizat. Kita mampu untuk mengikat, kita mampu untuk melepaskan. Saudara, bahkan dikatakan ayat-ayat tadi, bukan sekedar mujizat kesembuhan, bukan sekedar mujizat hanya orang menjadi sembuh, tetapi lebih daripada itu, mujizat itu bisa mengusir setan. Katakan amin. Wow, kita menjadi orang-orang percaya yang mempunyai kekuatan yang luar biasa Tuhan berikan kita, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang dahsyat, yaitu mujizat yang luar biasa. Pada waktu kita berdoa bagi orang, maka tiba-tiba sesuatu yang terjadi kepadanya. Saudara, mari kita merindukan di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, kita minta Tuhan supaya Tuhan memberikan karunia mujizat kepada kita. Karena ada banyak hal, banyak persoalan yang dimana kita diperhadapkan. Kita tidak bisa usir dengan pengetahuan. Kita tidak bisa usir dengan mungkin hanya pengiringan yang biasa dengan Tuhan. Tetapi karunia ini akan tolong kita untuk kita bisa mengusir setan. Kita bisa membuat perubahan-perubahan yang terjadi, saudara. Kemudian yang keempat yaitu karunia menyembuhkan. Ini luar biasa. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15, di situ dikatakan bahwa ada banyak orang yang tergeletak di situ, dan kemudian mereka menyembuhkan dengan mengoleskan dengan minyak di dalam nama Yesus. Disembuhkan, saudara. Kemudian di dalam Lukas 10 ayat 9, mereka meletakkan tangan dan orang-orang menjadi sembuh. Dan mereka juga mengusir kuasa kegelapan. Saudara, saudara lihat bahwa hal yang penting untuk anak-anak Tuhan, yaitu kita juga minta kepada Roh Kudus, Dia memberikan kepada kita karunia kesembuhan. Saudara, saya menyadari bahwa karunia kesembuhan ini ada orang-orang yang memang dipakai khusus untuk berdoa bagi sakit kanker, disembuhkan Tuhan. Ada orang-orang khusus yang berdoa bagi ada penyakit-penyakit tertentu, disembuhkan oleh Tuhan. Ada orang-orang yang diberikan karunia kesembuhan untuk penyakit yang mungkin tidak terlalu parah, disembuhkan oleh Tuhan. Masing-masing kita diberikan sesuatu yang spesial untuk kita menangani semua persoalan sakit penyakit. Tuhan tolong kita supaya pada waktu kita datang kepada Tuhan,
kita percaya bahwa karunia ini bisa Tuhan berikan untuk saya dan saudara, supaya kita bisa menolong setiap jemaat-jemaat yang sakit, orang-orang dalam rumah tangga kita yang sakit. Saya pernah punya pengalaman, saudara, waktu berdoa untuk beberapa orang yang sementara ada di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan ikatan-ikatan roh jahat, sampai mereka sakit. Itu sakitnya bukan sakit fisik, tetapi bagian dalam. Tuhan tolong pada waktu bertemu dengan mereka, ada karunia yang Tuhan taruh di dalam hati saya, dan kemudian saya percaya, saya berdoa, dan kemudian kuasa kegelapan itu dilepaskan daripada wanita itu. Bahkan ada beberapa yang Tuhan bawa saya untuk mencoba apa yang dimana saya harus percaya bahwa karunia itu saya miliki, saudara. Dan saya mencoba untuk mengoperasikan itu, dan Tuhan mengerjakan dengan luar biasa. Saudara, kita semua kalau merindukan itu, Tuhan akan pakai kita untuk bisa menyembuhkan. Ada banyak orang yang sakit sementara ini, ada banyak orang yang sementara menderita, saudara. Mari kita cari Tuhan, dan saya percaya sekali Tuhan akan melakukan bagi saya dan saudara. Kemudian yang kelima yaitu karunia bernubuat, saudara. Apa itu karunia bernubuat? Karunia bernubuat artinya Tuhan akan berbicara melalui seseorang tentang sesuatu yang akan terjadi depan, baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan Tuhan memberikan tentang masa depan. Apa artinya, saudara? Artinya begini, pada waktu kita meminta untuk Tuhan memberikan karunia untuk kita bisa bernubuat, itu kita sementara berbicara atas nama Tuhan untuk masa depan seseorang, berbicara yang datang dari Tuhan untuk melihat situasi yang terjadi yang mungkin orang lain tidak mampu melihatnya, tetapi Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa sesuatu akan terjadi depan. Ini bukan bicara prediksi, tetapi betul-betul dia ngerti bahwa Tuhan sementara berbicara kepada suatu masa, suatu situasi, suatu krisis yang akan terjadi. Bahkan saya katakan masa depan yang terjadi, baik bagi dirinya juga baik orang lain. Untuk itu di dalam karunia ini kita perlu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada saya dan saudara. Tentu ini bukan karunia yang gampang, karena setiap nubuatan yang diberikan untuk saya dan saudara, kita perlu untuk uji itu, supaya waktu kita memperkatakan itu kepada satu situasi, kepada orang lain, kepada pribadi kita, benar-benar itu datang daripada Tuhan. Tuhan tolong kita, saudara, bahwa di dalam pribadi Roh Kudus Dia ingin memperlengkapi saya dan saudara. Kalau bayangkan di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang memiliki karunia-karunia, saya pastikan pelayanan mereka akan pelayanan yang betul-betul berkembang dengan luar biasa. Mereka tidak menjadi letih, menjadi lesu, tetapi oleh karena ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, sehingga kita melayani dan kita akan lihat dampak yang luar biasa bagi saya, bagi saudara, bagi keluarga, bagi mungkin gereja kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita. Karena kita tidak melayani lagi dengan biasa-biasa, kita melayani dengan kemampuan kuasa daripada Roh Kudus menyertai saya dan saudara. Kita punya spesifik, kita ada spesial di situ. Saya sebagai gembala sidang pasti akan bangga, saudara, akan bangga kalau lihat jemaat Tuhan yang bisa usir setan. Katakan amin. Yang bisa meletakkan tangan di atas orang, dan kemudian orang mengalami kesembuhan, mengalami mujizat daripada Tuhan. Bahkan ada anak-anak Tuhan dalam gereja ini yang punya pengetahuan yang luar biasa, walaupun mungkin mereka tidak sekolah sampai kuliah dan sebagainya, tetapi kata-kata yang mereka keluarkan, kata-kata yang punya pengetahuan yang melampaui daripada apa yang dimana orang lain pikirkan, saudara. Tuhan tolong kita, saudara. Untuk itu saya mendorong kita, mari kita punya kerinduan yang sangat dalam
Kerinduan yang begitu bertubi-tubi, kerinduan yang begitu haus luar biasa untuk kita bisa menemukan karunia. Sadar hari ini, ingat baik-baik bahwa paling sedikit kita punya satu karunia dalam hidup. Katakan amin. Hanya mungkin kita belum mengoperasikan itu dengan begitu baik. Saya percaya Tuhan akan menunjukkan kepada saudara satu karunia khusus. Kemudian waktu saudara sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, saudara bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, saya percaya bahwa firman Tuhan akan beritahukan kepada saudara mengenai karunia rohani, dan Allah akan menyatakan kebenaran melalui firman Tuhan. Dan kemudian saudara harus belajar untuk tulis beberapa hal yang paling penting yang saudara senang melakukan. Saya di dalam gereja ini saya pantau setiap jemaat, orang ini kira-kira karunianya di mana ya? Kira-kira dia bisa di mana? Nah, ingat baik, pada waktu saudara melakukan itu terus-menerus, melakukan terus-menerus, saudara mulai merasa senang, saudara mulai merasa sukacita dengan apa yang saudara kerjakan. Ingat baik-baik, itu karunia saudara. Berdoa ketika kita melakukan itu dengan sukacita, dengan senang, maka itulah karunia kita, saudara. Dan Tuhan akan menemukan itu. Dan minta juga pendapat orang lain. Saudara melakukan, saudara cerita, bagaimana? Apa yang terjadi dengan saya? Anda lihat apa saja? Kira-kira saya punya karunia di situ atau tidak? Orang lain akan meneguhkan, seperti afirmasi, meneguhkan kita bahwa Anda punya karunia untuk hari ini. Saudara, saya dorong saudara, kalau saudara punya karunia di sekolah minggu mengajarlah dengan sungguh-sungguh. Kalau saya punya karunia di situ untuk mungkin di sekolah minggu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin saudara suka bernyanyi, lakukan dengan sungguh-sungguh. Suka bermusik, lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara melakukan apa saja pada waktu saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya sekali lagi, Roh Kudus akan meneguhkan dan akan meletakkan karunia dalam hidup saudara, menggandeng. Artinya apa yang sudah ada sejak lahir itu ditumbuhkan, dan karunia itu akan menggandeng itu, dan sudah akan menjadi kuat luar biasa dalam melayani. Tuhan tolong kita semua, amin. Indah bukan saudara kalau kita melayani dengan karunia-karunia dari Roh Kudus. Tuhan Yesus berkati kita. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ingat baik-baik, karunia akan dimenafsirkan kita. Itu adalah milik, itu hak orang percaya untuk mendapatkannya. Mari kita haus dan lapar terus untuk mencari Dia, dan Dia akan memenuhi kita dengan karunia-karunia itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari pemain musik maju ke depan. Mari kita siapkan hati untuk saya berdoa untuk saudara dan untuk kebenaran firman ini, sehingga pagi ini janganlah engkau melayani atau mengikuti Tuhan dengan biasa-biasa saja. Percaya bahwa kalau karunia itu menyertai kita, maka pelayanan kita akan jadi pelayanan yang sangat berdampak. Bagi diri kita mengalami pertumbuhan, bagi orang lain mengalami pertumbuhan, berdampak untuk kota, berdampak bangsa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Dia memperlengkapi saudara. Kalau pagi ini merupakan kerinduanmu, angkat tangan bersama saya. Haus dan lapar, minta karunia itu dari Roh Kudus. Dia adalah Roh yang sangat bermurah hati. Dia akan berikan kepada saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib
mengenali karunia-karunia. Tidak sekedar mengenali, kita belajar bahkan kita memanfaatkan karunia-karunia itu. Bapa di surga, berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Angkat tanganmu dan berkata, Tuhan tolong saya. Saya ingin menjadi orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa, berdampak bagi diri, berdampak bagi orang lain, berdampak bagi kota, berdampak dimanapun saya berada. Bapa di surga, Bapa berdoa bagi setiap jemaat yang ada di rumah. Bapa berdoa supaya mereka merindukan karunia pengetahuan, perkataan-perkataan pengetahuan, sehingga itu akan menolong mereka membangkitkan orang lain. Perkataan untuk membuat solusi, perkataan untuk membuat persoalan-persoalan menjadi beres. Oleh karena kami punya pengetahuan yang lebih daripada yang lain, kehadiran kami akan tolong mereka untuk bisa melihat solusi yang ada. Apa berdoa, Tuhan tolong supaya kami punya karunia iman, yang mampu berkata kepada gunung untuk pindah, yang mampu berkata kepada persoalan untuk lenyap, yang mampu berkata kepada sesuatu yang sukar untuk dijawab oleh Tuhan. Apa juga berdoa, Tuhan tolong supaya kami punya karunia membuat mujizat. Ada perkara-perkara yang besar yang mana Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami yakin, kami begitu tegas, kami percaya bahwa ketika kami mendoakan orang mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya, kami yakin dalam nama Yesus, kalau kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti kami akan dapatkan karunia mujizat. Apa juga berdoa supaya kami punya karunia untuk melakukan kesembuhan. Ada banyak orang yang sakit, mungkin anak kami, istri kami, suami kami. Kami berdoa dengan tangan yang penuh dengan urapan. Kami belajar untuk menumpangkan tangan. Kami percaya dalam nama Yesus, penyakit dilenyapkan. Baik penyakit yang besar, penyakit yang kecil, penyakit apa saja, kami percaya bahwa tangan ini penuh pengurapan. Perkataan yang keluar dari mulut kami penuh pengurapan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa supaya kami punya karunia bernubuat. Kami menubuatkan sesuatu yang mungkin orang lain gak tahu, tapi kami mampu untuk bisa melihat ke depan. Dan kami berdoa supaya kami bisa memperkatakan dengan tegas kepada diri kami, kepada orang lain, supaya tubuh Kristus melihat ada hal-hal yang Tuhan seperti membuka keran, membuka pintu, memberitahukan sesuatu yang belum terjadi, tapi Tuhan sudah beritahukan saya dan saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus, karunia semua ini dimanifestasikan bagi kami. Kami akan pakai untuk hormat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk diri kami, tapi untuk orang lain, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari bersama saya katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian Kupandang Hari Esok, hari yang penuh pengharapan. Ku
pada pagi ini. Kau melawat kami lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami akan menolong kami, menyertai kami sepanjang minggu yang ada di depan kami. Kami tahu jika Tuhan ada bersama dengan kami akan melewati segala sesuatunya dengan pertolongan Tuhan. Bahkan firman Allah digenapi, kami menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Karena kami tahu Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Bapak Ibu kekasih Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa memberkati Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian. Tangan yang kau angkat pagi ini diberkati dengan berkat Bapa. Apa yang kau kerjakan, yang kau usahakan, yang kau lakukan, semuanya akan berhasil dan keberuntungan mengikuti engkau. Kasih daripada Tuhan Yesus dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian mulai pagi ini, besok, seterusnya sampai Maranatha, kali kedua Tuhan datang kembali. Semua berkat kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat dan Penyelamat jiwa kami. Mari kita mengakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bersama